Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan, dan saya coba untuk mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi di Liga Premier Inggris khususnya. Dan Liverpool kembali harus bisa bermain imbang, hanya mendapatkan 1 poin di Anfield, markas mereka, setelah bermain imbang 1-1 dengan Arsenal. Hasil ini tidak membuat Liverpool mengkudeta Arsenal yang berada di puncak klasemen, karena tetap Arsenal ada di atas dengan unggul 1 poin dari Liverpool. Ini untuk kedua kali ya, karena pada tanggal 17 Desember yang lalu juga di Anfield, Liverpool gagal memanfaatkan kesempatan di depan publik sendiri ketika mereka dipaksa bermain imbang juga oleh MU, Manchester United. Dan ini tentunya sangat disayangkan bagi Jurgen Klopp. 2 pertandingan kandang mestinya mereka akan mendapatkan 6 poin, tetapi tidak mereka dapatkan itu. Bahkan mereka hanya bisa merebut 2 poin. Dan duel melawan Arsenal berlangsung dengan seru tentunya, karena baru saja pertandingan dimulai di menit keempat, sebuah umpan dari tendangan bebas yang dilayangkan kapten kesebelasan Arsenal, Martin Odegaard, disambar dengan tandukan yang mematikan oleh pemain belakang asal Brasil, Gabriel Magalhaes, menaklukkan Eli Becker. Ya, dan gol balasan Liverpool setelah mereka jebol di menit keempat itu baru terjadi di menit ke-29. Ini berawal dari Trent Alexander-Arnold dengan umpan panjang dia ke depan yang dimanfaatkan dengan baik, dikontrol oleh Mohamed Salah, ya, melewati Alexander Zinchenko, dan dia melepaskan tendangan kaki kiri yang luar biasa menaklukkan David Raya yang tidak bisa berbuat banyak. Kalau melihat dari semua aspek ya, statistik dalam pertandingan ini memang wajar, pantas hasil akhir itu 1-1. Ya, kenapa? Karena dari ball position aja sangat, walaupun Liverpool ada di atas dengan 51 berbanding 49, ini dalam perolehan juga tembakan bahkan on target itu sama, Liverpool dengan 12, ada 3 on target, sama juga dengan Arsenal, melepaskan ada 11, hanya berselisih 1 dalam percobaan menembak dengan 3 on target. Bahkan untuk ukuran mereka dari kaki ke kaki, ya, bagaimana mereka bergerak di lapangan, dengan Liverpool dengan 442 kali sentuhan operan mereka, sementara Arsenal dengan 423 sentuhan mereka. Jadi menggambarkan bahwa ini layak memang untuk berakhir imbang, dan keuntungan bagi Arteta. Makanya begitu habis pertandingan, Arteta itu langsung memeluk ofisialia lainnya di pinggir lapangan, karena ini begitu tegang. Ya, mereka bisa dapat merasakan ini potensi kalah ada, karena mereka memang sulit untuk bisa menang melawan Liverpool kalau datang ke Anfield. Paling tidak hasil maksimal bagi Arsenal adalah imbang, sama seperti pada musim lalu. Mereka juga unggul dengan 1-0 saat itu, dan sekarang juga mereka unggul dengan 1-0 sebelum berakhir dengan hasil imbang. Dan mereka sementara masih nyaman, ya, ada di atas. Namun tekanan luar biasa ada bagi Liverpool dan Aston Villa yang berada di belakang Arsenal. Tottenham Hotspur juga bisa masuk ke posisi 4 besar sekarang, menggeser Manchester City turun di posisi ke-5 karena mereka dengan 36 poin setelah menang melawan Everton di markas mereka dengan gol dari Richarlison dan Son Heung-min yang membuat mereka itu sekarang ada di posisi keempat. Tapi ini sementara, karena City kan tidak bermain melawan Brentford, ada penundaan, karena City baru menyelesaikan laga mereka di final kejuaraan dunia antar klub, di mana mereka juga mengalahkan Fluminense, wakil dari Brasil, juara Piala Libertadores dengan 4-0 di Jeddah di Arab Saudi, dan mereka akan kembali ke Inggris. Kalau mereka bisa menang, City akan kembali lagi. Saya pikir kalau bermain di kandang dengan melawan Brentford, ya pasti City akan bisa mendapatkan 3 poin, dan mereka akan kembali ke posisi keempat menggeser Spurs. Nah, inilah saya bilang persaingan di IPL ini begitu ketat, di peringkat 1 bahkan sampai ke peringkat ke-5 itu dekat sekali. Bahkan mungkin sampai ke peringkat ke-6, karena di peringkat ke-6 itu West Ham itu naik setelah mereka mengalahkan Manchester United 2-0 di kandang mereka. Jarrod Bowen itu menghasilkan gol yang luar biasa di pembuka laga, dan saya pikir ini kemenangan yang menyakitkan bagi MU. Mereka baru saja menahan Liverpool, tapi kemudian mereka kalah, tidak bisa membuat gol. Ini juga berbahaya bagi Ten Hag.
bukan tidak mungkin Ten Hag pada musim ini itu ditendang keluar, ya, menuju ke pemecatan. Karena dengan 8 kekalahan yang dialami oleh MU saat ini dalam 18 pertandingan, ini menggambarkan mereka sulit untuk masuk 4 besar. Berat. Ya, mereka juga sudah tersisih di Liga Champions pada musim ini. Kalah bersaing dengan ada Munchen dan Copenhagen bersama dengan Galatasaray. Bahkan untuk masuk di Liga Eropa, Liga malam Jumat pun mereka gagal karena hanya menjadi juru kunci. Ya, ini pukulan berat memang dan akan dievaluasi pasti dengan kekalahan ini. Karena jangankan untuk bisa masuk ke zona Champions, untuk bersaing masuk ke Liga Eropa saja di peringkat ke-5 dan ke-6 itu berat dengan hanya 28 poin yang mereka dapatkan saat ini, ya. Dan mereka harus bisa mengakui memang kehebatan bagi pasukan David Moyes ketika bermain di markas West Ham. Memang MU boleh menguasai permainan. Ada 66% mereka penguasaan bola. Tentu lebih tinggi dibandingkan dengan West Ham. Tapi mereka kalah hanya 11 percobaan menembak mereka. Mungkin hanya 3 on target. Kalah dengan 5 on target yang dimiliki. Lebih banyak kesempatan mencetak gol justru dari West Ham. Tapi mereka dari 5 on target yang mereka dapatkan, mereka tidak hanya 2 yang mereka bisa mencetak. Mestinya kan mereka bisa dapatkan 4-5 gol kalau melihat dengan serangan-serangan mereka yang mereka lancarkan ke gawang Andre Onana. Dan ini yang membuat semakin sulit ya perjalanan bagi MU ke depan. Kita akan lihat nantinya. Persaingan ini masih akan tajam sampai di Boxing Day nantinya, di antara tanggal 26, tanggal 27, bahkan tanggal 29 ada pertandingan ke tanggal 30. Itu semua ketat. Ya, sampai pada akhir ya, Desember ini di 2023 sebelum masuk ke tahun baru, perubahan-perubahan yang ada di klasemen itu akan terlihat nantinya. Ya, semua itu akan ke depan masih rame. Untuk 2 pertandingan ke depan ini sebelum menutup tahun baru akan banyak mengubah keadaan di klasemen. Itu kita akan tentukan apakah Arsenal tetap akan terus kokoh di puncak atau akan disalip oleh Liverpool atau dengan Aston Villa. Ya, karena kan selisih yang hanya tipis sekali ini yang membuat pergeseran itu ada, termasuk di posisi Liga Eropa yang masuk ke zona Champions. Ini juga rame, ya, karena ancaman yang ada tuh di sana dengan West Ham United yang sudah bisa mendekat di sana untuk bisa bersaing hanya 4 poin mereka di belakang Manchester City. Manchester City yang turun ke posisi ke-5. Jadi kalau West Ham juga bisa menang, akan semakin rame posisi menuju ke 4 besar untuk bisa merebut 4 besar di zona Champions di IPL. Oke, sampai di sini saya coba untuk mereview apa yang terjadi di IPL. Makin seru dan Arsenal luput dari kekalahan meskipun kalau bisa dilihat ada handsball sebenarnya, tapi wasit tidak bisa memberikan itu buat Liverpool karena Odegaard itu ketika coba menghalangi Salah sempat memegang bola dan ini juga diakui oleh pemain belakang, ya, William Saliba, dan Saliba mengatakan mestinya Liverpool dapat keuntungan dengan penalti, tapi wasit yang menentukan. Jurgen Klopp juga tidak habis pikir ketika wasit tidak bisa melihat ini. Tidak ada momen mungkin ulangan untuk ditinjau di VAR ketika memang jelas Odegaard coba untuk menghalangi Salah tapi dia bisa memegang bola di sana, tapi tidak ada penalti. Kita lihat sebentar ya bagaimana gol balasan dari Liverpool ketika ketinggalan 1-0 dan Trent bisa memberikan umpan jarak jauh. Ini dia. Salah kontrol. Dan tembakan luar biasa dari Salah ya. Ini gol balasan. Ya, keras sekali. Kaki kiri Salah menghujam di menit ke-29. Ya ada 1-2 peluang yang tercipta namun hasil tetap menunjukkan imbang antara Liverpool si merah ini menghadapi meriam London 1-1. Dengan saya Bung Ropan, terima kasih untuk Kopi Waanal, Kopi Papua, W88 bersama dengan Burnley, juga Ardiles dan Leones yang sudah mendukung channel Bung Ropan. Buat teman-teman semua juga yang sudah mensubscribe channel Bung Ropan, terima kasih banyak buat Anda semua. Ciao.